Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dalam rutinitas kita pengajian Selasa sore dalam setiap pekan. Masih dalam penjelasan tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai ciptaannya. Lebih khusus penjelasan tentang bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas perkataan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan Al-Imam Thawban ibn Ibrahim Zunnun Al-Misri. Juga sesungguhnya pernyataan berikut ini adalah pernyataan para ulama ahli sunnah wal jamaah pada umumnya. Artinya tidak hanya diungkapkan oleh Imam Ahmad dan Imam Zunnun saja. Di mana mereka mengatakan mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam hatimu tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diraih oleh akal fikiran manusia. Hakikat zatnya, hakikat sifat-sifat maupun fi'ilnya. Akal kita hanya dituntut untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang diperintahkan dalam syara' yang dengan mengenal sifat-sifatnya tersebut kita mengambil dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Allah adalah Al-Khaliq wa ma siwahu makhluk, dan segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan alam ini, maka Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaan-ciptaannya ini. Fahuwal qadimu wa ma siwahu hadithun. Dia Allah yang qadim, yang tiada bermula. Dan hanya Allah yang qadim, yang tiada bermula. Wa ma siwahu hadithun, dan apa yang selain Allah apapun adalah baharu. Artinya memiliki permulaan, ada dari semula tidak ada, dan semua itu adalah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal kita hanya dapat memikirkan atau
menggambarkan sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran. Akal kita itu hanya berputar dalam perkara-perkara yang al-ma'lufat wal mahsusat. Sesuatu yang memiliki bentuk, memiliki ukuran, dikenal oleh akal. Sesuatu yang diindra, sesuatu yang digambarkan, dibentuk olehnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala bukan benda. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Maha suci daripada anggota-anggota badan. Maha suci daripada bagian-bagian. Allah bukan benda dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Nah, karena itulah maka para ulama kita mengatakan la ya'rifu haqiqatallahi illallah. Tidak ada siapapun yang mengetahui akan hakikat Allah kecuali Allah. Kita diperintah mengenal sifat-sifat Allah supaya kita mengambil dalil dengannya bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah yang menciptakan alam ini, bahwa Allah yang berhak disembah, bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari segala ciptaan-ciptaannya ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal." Janganlah kalian menetapkan adanya keserupaan bagi Allah. Nah, inilah makna apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, "Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bikhilafi dhalik." Apapun yang terlintas dalam hatimu tentang Allah, maka Allah Maha Suci daripada demikian itu. Allah tidak menyerupai demikian itu. Allah tidak dapat digambarkan oleh akal fikiran. Tidak boleh dihayalkan. Tidak boleh dibentuk dalam ukuran-ukuran. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Sebagaimana zat Allah Maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Tidak dapat diraih oleh akal fikiran. Maka demikian pula hakikat sifat-sifat Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah Maha suci dari gerak dan diam. Maha suci dari menempel atau terpisah. Maha suci dari bertempat atau memiliki arah. Yang karena itu tidak boleh dikatakan baginya di satu tempat atau di semua tempat. Tidak dikatakan baginya di arah atas. Tidak boleh ditetapkan baginya bahwa dia bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Allah yang menciptakan langit dan arsy, maka Allah tidak bertempat pada ciptaannya tersebut. Allah Maha ada sebelum terciptanya tempat dan arah. Dan setelah tempat dan arah diciptakan, Allah tidak berubah. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Tidak kemudian berubah membutuhkan kepada keduanya. Karena perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Para ulama kita mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Perubahan itu adalah tanda paling besar dari kebaharuan. Perubahan itu adalah tanda paling besar atau tanda paling nyata dari kebaharuan. Maka mustahil Allah berubah.
Sebab jika Allah berubah, maka berarti Allah baharu. Dan jika Allah baharu, maka berarti Allah serupa dengan ciptaannya. Mustahil demikian itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri terkait diri kita tidak mengetahui akan hakikat diri kita. Maka terlebih terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah bait syair dikatakan, Kayfiyatul mar'i laysal mar'u yudrikuha, fakayfa bikayfiyatil jabbari fil qidami. Kaifiyah yang dimaksud dalam makna bait ini adalah hakikah. Haqiqatul mar'i. Jadi kaifiyatul mar'i laisal mar'u yudrikuha. Yang dimaksud haqiqatul mar'i. Hakikat seseorang. Maka sungguhnya dia sendiri tidak mengetahuinya. Kita terhadap diri kita, akan hakikat diri kita tidak mengetahui. Ada banyak menyangkut diri kita yang diri kita sendiri tidak mengetahui. Jangankan pekerjaan misalkan, terkait pekerjaan yang kita perbuat oleh tubuh kita, oleh tangan, oleh kaki, oleh mata, oleh telinga, dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi, bahkan yang sudah terjadi saja, kita tidak mengetahui. Itu baru menyangkut hakikat pekerjaan. Belum lagi menyangkut diri kita yang lain-lain. Banyak perkara-perkara menyangkut diri kita yang diri kita sendiri tidak mengetahuinya. Fakaifa bikaifiyatil jabbari fil qidami. Maka terlebih lagi terhadap hakikat Allah dalam sifat qidamnya. Bahwa Allah tanpa permulaan. Tentu akal kita tidak dapat meraih hakikat Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat qidamnya. Akal kita sangat-sangat terbatas. Nah, jadi di sini ada apa namanya, bagian penting untuk kita pahami. Mungkin nanti rekan-rekan ketika ngaji kitab ada penyebutan di beberapa kitab para ulama kita, ulama ahli sunnah, penyandaran kata kaifiyah kepada Allah, maka itu yang dimaksud adalah haqiqah. Haqiqatul al-haqiqah, bermakna al-haqiqah. Bukan dalam makna sifat benda. Jika kita mendapati itu, yang itu dikutip oleh para ulama kita. Seperti dalam bait syair ini, menyebutkan kaifiyatul mar'i laisal mar'u yudrikuha fa kaifa bi kaifiyatil jabbari fil qidami. Kaifiyah yang dimaksud dalam makna bait ini adalah haqiqatul mar'i. Adapun al-kaif dalam makna sifat benda, maka itu mustahil bagi Allah. Sudah kita bahas terkait penjelasan itu dalam apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Malik, juga diungkapkan oleh banyak para ulama lainnya, bahwa Allah tidak boleh disandarkan baginya kaif. Al-Imam Malik mengatakan wa kaifa anhu marfu'. Artinya tidak boleh ditetapkan kaif bagi Allah. Artinya bahwa Allah Maha Suci daripada sifat-sifat benda. Nah, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bukan benda dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Termasuk sifat benda dalam hal ini diantaranya adalah memiliki tempat dan arah. Sesuatu yang memiliki tempat dan arah, mestilah ia itu benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Sesuatu yang bertempat, mestilah sesuatu tersebut
adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Catat ini kaidah. Allah Subhanahu wa taala bukan benda. Allah yang menciptakan tempat, maka Allah ada tanpa tempat. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Pada beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas makna takbir Allahu Akbar. Maknanya adalah annallaha Allahu Akbar ay Allahu akbaru min kulli syai'in qadra. Allah Maha Agung pada derajatnya atau kedudukannya lebih dari segala apapun. Jadi makna takbir bukan untuk menetapkan bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran yang sangat besar-besar. Bukan. Na'udzubillah. Keyakinan rusak itu. Menetapkan Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran besar-besar. Itu adalah tashbihun wa tadsimun lillah. Menetapkan keserupaan dan fisik atau bentuk serta ukuran bagi Allah. Keyakinan rusak demikian itu. Allah bukan benda. Maha suci dari segala bentuk dan ukuran kecil maupun besar. Nah, jadi makna takbir Allahu Akbar ay annallaha akbaru min kulli syai'in qadra. Artinya bahwa Allah Maha Agung lebih dari segala apapun pada derajat dan kedudukannya, bukan dari segi bentuk atau fisik. Berikut ini di nomor 12 adalah pernyataan Al-Imam Abul Hasanil Asy'ari, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Ali ibn Ismail Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Rekan-rekan jika hendak mendalami lebih detail tentang siapa Ahlus Sunnati wal Jamaah dan tentang siapa Al-Imam Abul Hasanil Asy'ari, termasuk bukti-bukti tekstual dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah tentang kebenaran akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Saya sudah membukukan satu tulisan, satu buku dan cukup tebal, saya kira hampir 250 lebih halaman. Rekan-rekan bisa download gratis di internet, silahkan dicari dengan judul Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan silahkan download dan silahkan disebarkan. Di sana saya turunkan catatan-catatan dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Asakir dalam kitab berjudul Tabyin Kadhibil Muftari Fima Nusiba Ilal Imami Abil Hasanil Asy'ari. Ada banyak dalil-dalil tekstual daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dalam menjelaskan kebenaran akidat Asy'ariyah sebagai akidat Ahli Sunnah wal Jamaah. Di antara ketetapan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang secara tegas dicatatkan oleh Al-Imam Abul Hasanil Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, adalah apa yang ada di hadapan kita ini. Beliau mengatakan innallaha la makana lahu. Sesungguhnya Allah tidak ada tempat baginya. Artinya Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah. Rawahul Baihaqi fil asma'i was sifat. Telah meriwayatkan akan perkataan Imam Abul Hasan al-Asy'ari tersebut oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Al-Asma' was Sifat.
Ini kitab sangat penting untuk kita miliki, juga untuk kita baca. Karena di dalamnya terdapat banyak dalil-dalil aqidah ahli sunnati wal jamaah. Kitab ini kadang dikutip oleh orang-orang Wahabi, tetapi dengan pemahaman diselewengkan oleh mereka. Mereka menetapkan anggota-anggota badan bagi Allah, lalu berdalil dengan apa yang dikutip oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi dalam kitabnya ini. Dalam Al-Asma wa Sifat. Nah, padahal di dalam kitab ini ada banyak para ulama ahli sunnati wal jamaah, dan bahkan Al-Imam Al-Baihaqi sendiri, penyusun kitab ini, seorang Asy'ari tulen. Akidahnya Asy'ariyah. Dalam fikih beliau bermadzhab Syafi'i. Nah, di antara yang dikutip oleh beliau dalam kitab Al-Asma wa Sifat dari Imam Ahli Sunnah wal Jamaah adalah bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sehingga ini menjadi penegasan bahwa inilah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Inilah akidah Asy'ariyah. Inilah akidah umat Islam. Inilah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ini pula aqidatu kullil anbiya. Keyakinan seluruh para nabi Allah. Inilah akidah Islam. Inilah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Berikut ini apa yang diungkapkan oleh para ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah. Ini juga dikutip oleh banyak para ulama kita. Oleh para ulama dalam berbagai bidang ilmu. Dalam tasawuf. Misalkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Juga dalam berbagai kitab-kitab lainnya, terutama dalam kitab-kitab Tauhid. Kitab-kitab Tauhid. Akan banyak didapati ungkapan ahli sunnati, ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah berikut ini. Inna Allah la yahullu fi syai'in wa la yanhallu minhu syai'un wa la yahullu fihi syai'un laysa kamitslihi syai'. Qala ahlus sunnati wal jamaah, telah berkata ahlus sunnati wal jamaah, innallaha, sungguhnya Allah, la yahullu fi syai'in, tidak menyatu di dalam sesuatu. Tidak bertempat pada sesuatu. Tidak menyatu dengan tubuh manusia. Dan itu adalah keyakinan yang mengatakan Allah menyatu dengan tubuh manusia adalah keyakinan rusak. Yang disebut dengan keyakinan hulul. Juga Allah tidak bertempat pada makhluk-makhluk lainnya. Innallaha la yahullu fi syai'. Artinya Allah tidak menyatu dalam sesuatu. Artinya bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Wala yanhallu minhu syai'un. Dan tidak terpisah dari Allah suatu apapun. Artinya bahwa Allah bukan benda yang terbagi daripada atau yang terdiri daripada bagian-bagian atau susunan-susunan. Allah bukan fisik yang tersusun daripada anggota-anggota badan. Allah tidak boleh dikatakan darinya terpisah sesuatu, atau Allah berasal dari sesuatu. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad.
Allah tidak beranak. Artinya bahwa Allah bukan asal bagi sesuatu. Walam yulad dan tidak diperanakan. Itu artinya bahwa Allah bukan berasal dari sesuatu. Wala yanhallu minhu syai'. Tidak terpisah dari Allah suatu apapun. Ini untuk mengungkapkan bahwa Allah bukan benda yang terdiri daripada bagian-bagian atau susunan-susunan. Wala yahullu fihi syai'. Dan tidak menyatu pada Allah suatu apapun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikatakan baginya menyatu atau terpisah. Tidak dikatakan baginya di luar atau di dalam. Tidak boleh dikatakan bagi Allah berada di dalam alam ini atau di luar alam ini. Tidak boleh dikatakan bagi Allah bahwa alam ini bagian dari zatnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Seperti keyakinan sebagian orang yang disebut dengan keyakinan al-ittihad. Di mana mereka mengatakan bahwa Allah menyatu dengan alam ini. Atau sebagian mereka mengatakan bahwa setiap bagian daripada alam ini, setiap komponen daripada alam ini, mereka katakan adalah bagian dari Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mereka mengatakan, saya Allah, engkau Allah, tembok ini Allah, pohonan Allah, binatang-binatang Allah, bumi Allah, langit Allah, segala apapun daripada alam ini, bagian dari Allah. Na'udzubillah. Itu keyakinan kufur. Keyakinan rusak. Bukan tauhid. Tetapi itu keyakinan zindiq. Keyakinan kufur. Allah yang menciptakan alam ini. Bagaimana kemudian dikatakan Allah menyatu dengan alam ini? Na'udzubillah. Maka diungkapkan oleh para ulama kita. Wala yahullu fihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai segala apapun. Dan ini adalah ayat Al-Quran yang kandungannya adalah intisari tauhid. Laisa kamitslihi syai'. Mutlak diungkapkan dengan ayat ini bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Allah yang menciptakan alam ini, maka Allah tidak sama dengan seluruh ciptaannya tersebut. Zat Allah bukan benda. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Fi'il Allah bukan fi'il seperti perbuatan-perbuatan manusia atau makhluk lainnya. Nah, rekan-rekan hafalkan, ini menjadi kaidah di kalangan ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah. Mereka mengatakan, innallaha la yahullu fi syai'in wa la yanhallu minhu syai' wa la yahullu fihi syai' laisa kamitslihi syai'. Berikut nomor 14 adalah ini perkataan yang juga sangat baik untuk dihafal. Perkataan dari pimpinan para ahli tasawuf di masanya. Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah, yaitu Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah, pimpinan kelompok para ahli tasawuf fi asrihi di masanya, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala law kuntu hakiman laqata'tu ra'sa kulli man yaqul la mawjuda illallah. Lau kuntu hakiman, jika adalah aku seorang hakim, laqata'tu, benar-benar akan aku penggal ra'sa kulli man yaqul, kepala setiap orang yang berkata la mawjuda illallah, tidak ada yang mawjud, tidak ada yang ada kecuali Allah. Ini adalah kata-kata rusak. Apa makna la mawjuda illallah? Makna la mawjuda illallah,
Tidak ada yang ada kecuali Allah. Artinya apa? Artinya segala apapun yang ada adalah Allah. Makna kalimat ini. Ingat-ingat rekan-rekan sekalian. Kalimat ini maknanya rusak. Dan ini bukan makna la ilaha illallah. Di mana ada sebagian orang mengatakan la ilaha illallah maknanya la mawjuda illallah. Ini adalah makna yang rusak. Sebab makna ini memberikan faham apa? Memberikan faham bahwa segala yang mawjud, segala yang ada adalah Allah. Padahal sesuatu yang ada itu, ada yang baharu, ada yang qadim, yang tiada bermula. Ada mawjud qadim, yaitu Allah, dengan segala sifat-sifatnya. Ada yang mawjud hadis, yaitu sesuatu yang baharu. Ada dari tidak ada. Ada yang mengadakannya. Ada karena diadakan. Ini namanya mawjud hadis. Kalau dikatakan la mawjuda illallah, maka berarti memutlakan setiap yang mawjud. Di dalamnya masuk mawjud qadim dan mawjud hadis. Sehingga maknanya rusak. Mengatakan apa? La mawjuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Berarti segala apapun, termasuk alam ini, adalah Allah. Inilah keyakinan yang disebut dengan ittihad. Inilah pula yang disebut dengan wahdatul wujud. Kesatuan wujud antara Allah dengan alamnya. Dan itu adalah keyakinan rusak. Rekan-rekan sekalian, ingat-ingat ini karena kalimat ini oleh sebagian orang dianggap sebagai makna la ilaha illallah. Ini jelas merusak. Makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Ingat-ingat ini dan dihafalkan. Makna la ilaha illallah artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Ilah itu artinya al-ma'bud bihaq. La itu huruf nafi. La untuk menafikan. Ilah artinya al-ma'bud bihaq. Artinya tidak ada yang disembah dengan hak. Illallah. Kecuali Allah. Nah itu makna la ilaha illallah. Bukan la mawjuda illallah. Demikian pula ada kalimat yang kadang diungkapkan oleh sebagian orang. Mengatakan la ma'buda illallah. Ini juga kalimat rusak. Tidak boleh diungkapkan la ma'buda illallah. Dan itu bukan makna la ilaha illallah. Apa makna la ma'buda illallah? La ma'buda illallah itu artinya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Padahal yang disembah itu ada yang disembah dengan hak, yaitu Allah. Dan ada yang disembah dengan batil, yaitu sesembahan orang-orang kafir apapun sesembahan mereka. Itu disebut dengan ma'bud bibatil. Atau ma'bud batil, yang disembah dengan batil. Nah kalau dikatakan la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, berarti semua apapun yang disembah adalah Allah, termasuk sesembahan orang-orang kafir itu tadi. Mengapa? Karena kalimatnya ini mutlak. La ma'buda. Tidak ada apapun yang disembah kecuali Allah. Berarti setiap apapun yang disembah adalah Allah. Termasuk sembahan orang-orang kafir. Na'udzubillah. Makanya itu kalimat rusak. Tetapi yang benar, la ma'buda bihaqqin illallah. Kata-kata bihaknya. Jangan tertinggal. Itulah makna la ilaha illallah. Ada sebagian orang mengatakannya la ma'buda illallah. Nah ini kalimat yang kurang dan maknanya salah. Maknanya salah, maknanya rusak. Yang benar la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini adalah
merupakan keyakinan para ahli tasawuf sejati. Dari masa beliau turun-temurun hingga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Turun hingga kepada para ulama sesudahnya. Para ahli tasawuf. As-sufiyah. Al-haqiqiyun. Para ahli tasawuf sejati di atas keyakinan ini. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak ada ahli tasawuf sejati semacam Syekh Abdul Qadir Jilani atau seperti ulama sekelas Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang jauh hidup sebelum Syekh Abdul Qadir Jilani. Tidak ada siapapun dari ulama ahli tasawuf sejati yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan alam ini. Itu adalah keyakinan rusak. Mengatakan Allah menyatu dengan alam ini adalah keyakinan rusak. Allah yang menciptakan alam, bagaimana kemudian dikatakan Allah menyatu dengan alam? Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi sampai mengatakan dalam apa yang diungkapkan oleh beliau di hadapan kita ini, dan ini bisa ditemui dalam banyak para ungkapan para ulama kita, salah satunya dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dalam biografi beliau Al-Junaid Al-Baghdadi, atau dalam beberapa kitab lainnya. Beliau mengatakan, "Lau kuntu hakiman," seandainya saya seorang hakim, maka aku akan penggal, benar-benar aku akan penggal setiap orang yang berkata atau berkeyakinan wahdatul wujud, bahwa Allah menyatu dengan alam ini, bahwa tidak ada apapun pada alam ini kecuali ia itu semua adalah Allah. La mawjuda illallah, tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Artinya segala apapun yang ada adalah Allah. Ini keyakinan rusak. Ini yang disebut dengan keyakinan ittihad. Nah, rekan-rekan sekalian, jika kemudian di zaman kita ada orang yang berkeyakinan Allah menyatu dengan tubuh manusia, atau mengatakan Allah menyatu dengan alam ini, lalu dia mengaku dirinya ahli tasawuf, maka ini ahli tasawuf gadungan. Ini tasawuf, orang-orang yang semacam inilah yang merusak akidah Islam. Sekarang menyebar di internet, beberapa di antaranya memiliki gelar gelar ini, depannya doktor. Belakangnya juga punya gelar, depan namanya, belakangnya punya gelar, membawa nama agama Islam. Tapi dia menyebarkan keyakinan hulul, keyakinan wahdatul wujud. Ini orang yang merusak Islam. Ini orang semacam inilah yang merusak Islam dan merusak, menyesatkan orang-orang Islam, terutama orang-orang awam di kalangan mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan di zaman sekarang ada seperti itu. Bahkan banyak menyebar di internet dan di mana-mana. Bala! Musibah akhir zaman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rekan-rekan sekalian, para ulama kita ahli tasawuf. Nanti akan kita bahas perkataan para ulama ke bawah ini, termasuk salah satunya adalah ungkapan Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i. Juga para ulama ahli tasawuf lainnya. Dalam menjelaskan kesesatan akidah hulul dan wahdatul wujud. Rekan-rekan, untuk lebih detail ingin mengetahui kesesatan dua akidah ini juga sudah saya bukukan. Silakan di-download gratis buku berjudul Tasawuf Rasulullah. Representasi ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf Rasulullah. Judulnya demikian. Rekan-rekan silakan cari di internet. Banyak di-download, silakan. Nah, jadi kesimpulan yang hendak saya sampaikan untuk sore hari ini, bahwa para ahli tasawuf di atas keyakinan suci, akidah ahli sunnati wal jamaah, itu diungkapkan oleh banyak para ulama ahli tasawuf dari masa ke masa. Akidah suci, akidah tauhid, Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya.
Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Rekan-rekan sekalian, saya kira untuk sore hari ini pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan walaupun ringkas dapat memberikan manfaat. Kita baca tahlil 3 kali, salawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Sebelum pamit, seperti biasa saya ingin menyapa rekan-rekan ini untuk mengetahui keadaan masing-masing. Rekan-rekan dari sebelah barat, Aceh, mana hadir Aceh? Riau, Riau. Pekanbaru, ahlan wa sahlan. Rokan Hulu, alhamdulillah. Pekanbaru hadir, alhamdulillah. Aceh, mana lagi yang lain Aceh? Alhamdulillah, Riau paling banyak ini. Masya Allah. Bengkalis, Aceh, alhamdulillah. Pulau Jawa, Magelang, ahlan wa sahlan. Mana lagi rekan-rekan ini? Kalimantan, Kalimantan. Hadir. Alhamdulillah. Ibu Nafisah, Tarakan. Jogja hadir, alhamdulillah. Jawa Timur, Jawa Tengah. Magelang, Jawa Tengah. Jawa Timur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ada 31 orang dengan saya dan admin. Nah, jadi hanya berapa nih? 29 orang. Mana yang lain-lain, rekan-rekan? Bogor hadir. Iya, ibunya Patih nih. Alhamdulillah. Duren Sawit hadir. Alhamdulillah. Riau, ya Riau. Banyak Riau, alhamdulillah. Sehat semua ya, Riau. Baik, rekan-rekan sekalian, saya kira untuk pertemuan kita atau kajian kita sore hari ini sampai di sini, insya Allah kita berjumpa kembali dalam kesempatan mendatang. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini atau kajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal soleh bagi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.